Silakan duduk, saudara. Sore hari ini saya khotbah dengan singkat saja, dan setelah itu perjamuan kudus akan dilayangkan. Hari ini topik kita adalah beritakan Injil, baik atau tidak baik waktunya. Tugas memberitakan Injil itu adalah tugas setiap orang percaya. Tugas gereja, bukan hanya tugas pendeta atau tugas majelis gereja atau tugas orang-orang tertentu, tapi memberitakan Injil adalah tugas setiap orang percaya. Ya, karena setiap orang percaya adalah orang yang diselamatkan, dan mereka yang diselamatkan pasti memikirkan keselamatan orang lain. Paling tidak keselamatan saudara-saudaranya yang belum diselamatkan. Keselamatan tetangga kiri kanannya yang belum diselamatkan, ya. Keselamatan orang-orang yang membutuhkan anugerah dan belas kasihan Tuhan, karena keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Nah, saudara, Injil harus diberitakan baik atau tidak baik waktunya. Lalu apa inti Injil itu? Inti Injil itu hanya satu, Yesus Kristus dan karya penebusannya. Bagaimana Tuhan Yesus menebus orang-orang berdosa seperti kita. Bagaimana Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Maka berita paling besar dari dunia ini bukan berita-berita tentang politik atau berita-berita tentang artis-artis atau berita-berita tentang sepak bola, tetapi berita terbesar adalah bahwa Kristus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Pada saat manusia pertama kali naik ke bulan, dua astronot Amerika yang namanya Neil Armstrong dan Edwin Aldrin, mereka menginjakkan kaki pertama kali di bulan. Lalu itu menjadi berita yang sangat besar sekali. Sangat-sangat menjadi berita utama. Ya, tetapi ketika Billy Graham pengkhotbah Injil itu, mengkhotbahkan Injil, dia berkata, berita terbesar alam semesta ini bukan manusia injakan kaki di bulan. Tetapi berita terbesar adalah bagaimana Yesus Kristus datang menjadi manusia, dan dari dalam kemanusiaannya menebus manusia berdosa. Itu sebabnya sejarah pun tidak berkhianat, sejarah pun sangat jujur. Tidak ada orang naik ke bulan, setelah sampai di bulan, langsung sejarah dibagi jadi dua. Sebelum orang naik ke bulan, dan sesudah orang naik ke bulan. Tidak ada ya sejarah seperti itu ya. Tidak ada, sejarah itu dibagi dua. Sebelum Masehi, sesudah Masehi. Masehi itu apa? Kristus. Mesias, kedatangan Mesias. Kelahiran Kristus. Maka disebut kalender kita ini tahun Masehi. Jadi sebelum Masehi, sesudah Masehi. Itu peristiwa terbesar yang banyak orang tidak tahu dan tidak sadar. Ya, bahkan orang Kristen pun mungkin tidak sadar, karena banyak orang Kristen kita ini sering tidur, saudara. Pendeta pun sering tidur, kurang sadar hal-hal rohani. Ya, saya bukan mengada-ada ya. Itu pada zaman Tuhan Yesus, orang-orang Farisi, ahli Taurat, imam-imam, semua mereka itu adalah ahli-ahli agama. Tapi mereka tidur semua, tidak sadar ketika Tuhan Yesus datang. Ya, jadi saudara, yang menjadi berita terbesar adalah Kristus datang mengambil natur manusia dan menyelamatkan kita. Itu inti Injil. Maka beritakan Tuhan Yesus supaya orang lain yang belum percaya mendengar Tuhan Yesus, dan mereka boleh percaya oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Itulah pemberitaan Injil. Ya, jadi Injil bukan bagi-bagi supermi ke tetangga. Nanti dia akan tahu kalau saya mengasihi dia akan tahu saya ini orang Kristen. Tapi itu enggak tuntas. Dia mesti mendengar kabar tentang Yesus yang menyelamatkan manusia dari dosa.
Jadi kita tidak percaya Injil sosial ya. Mari orang Kristen berlomba-lomba berbuat baik, nanti orang yang belum percaya lihat orang Kristen berbuat baik, mereka akan jadi Kristen. Ini bukan pemberitaan Injil. Ini namanya Injil super me. Injil bagi-bagi sembako ya. Kalau politik lakukan itu. Ya, kita tahu ya politik lakukan itu ya. Bagi-bagi duit, bagi-bagi sembako, ya seperti itu. Tapi kalau Injil Kristus tidak ada bagi-bagi duit, tidak ada bagi-bagi sembako, itu bukan Injil, tapi menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Sehingga orang boleh mendengar, Roh Kudus kerja, dan mereka boleh percaya. Lalu saudara, kita tiba sekarang pada ayat 2, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Jadi memberitakan Injil itu saudara, baik ya beritakan, tidak baik tetap beritakan. Saya hampir membatalkan khotbah saya sore hari ini ya. Saya kok rasanya seperti kurang kuat begitu. Ya saudara, kadang-kadang kalau saya kurang tidur, itu rasa badan kurang kuat. Ya, sama seperti kemarin yang hari apa itu? Hari Jumat ya. Itu sebetulnya memang lemas itu. Ya, tapi begitu khotbah semangat. Saya tidak tahu kekuatan apa. Ya, tapi itu tidak berarti juga bahwa paksa diri ya. Ya di Malang itu sudah 2 hari nggak makan itu. Karena pilek, nggak ada nafsu makan. Lalu kemudian makan bubur sedikit mau muntah. Jadi perut kosong tetap paksa diri khotbah. Baru 15 menit saya bilang saya berhenti. Ya itu namanya paksa diri saudara ya. Tetapi saudara memberitakan Injil itu baik atau tidak baik waktunya. Paulus dalam penjara tetap memberitakan Injil. Nah kita sering banyak alasan. Nanti kalau saya memperkenalkan Tuhan Yesus, kalau dia benci saya tidak punya tetangga lagi, saya tidak punya keluarga lagi. Ya. Sebetulnya itu kesulitan-kesulitan yang belum terjadi, tapi sudah ada di kepala kita. Nggak tentu juga kalau kita memberitakan Injil, lalu orang memusuhi kita, karena kita percaya kedaulatan Allah. Ada orang memberitakan Injil, dia dibunuh. Ada itu. Para rasul termasuk dibunuh ya. Tapi ada orang memberitakan Injil malah tambah banyak temannya. Ada kan? Ya, jadi memberitakan Injil itu jangan pikirkan kesulitannya lebih dahulu. Jalani dulu. Tapi memang memberitakan Injil tidak bisa kaget-kaget ya. Ada orang yang diberi semacam karunia oleh Tuhan. Mereka memberitakan Injil, baru kenal orang langsung bisa. Tapi umumnya lingkungan kita Indonesia Timur, orang-orang Timur pada umumnya Asia, itu lewat kenal dulu kan. Ya kenal, kemudian berteman, nanti pelan-pelan masuk. Itu umumnya orang Asia seperti itu. Ya Anda bicara Indonesia dari Sabang sampai Papua caranya seperti itu. Tidak bisa langsung tembak begitu ya. Ada teman saya, saudara, dia pergi memberitakan Injil dengan seorang guru Injil. Begitu sampai di rumah orang yang mereka mau injili, ini teman langsung nunjuk, mungkin karena berteman mereka, sama-sama pengusaha, bertemanlah mereka, langsung nunjuk, kalau kamu tidak percaya Tuhan Yesus, kamu masuk neraka. Nah saya pikir ini bukan tidak bijaksana, tapi kurang bijaksana. Tidak demikian saudara ya, memberitakan Injil ya. Tidak main todong begitu ya. Ada caranya. Maka kita minta hikmat dan bijaksana Tuhan. Tetapi kita tidak berarti harus bersembunyi di balik keraguan, ketakutan. Nanti diapa-apain orang bagaimana ya. Sudah ada di kepala kita. Padahal belum terjadi. Lalu saudara, kalau saudara memperhatikan dalam sejarah gereja, ada seorang Inggris namanya Hudson Taylor. Hudson Taylor ini diutus oleh gereja dari Inggris untuk pergi memberitakan Injil ke Cina. Nah umumnya waktu itu misionari-misionari itu memberitakan Injil di pesisir. Ya pesisir yang biasanya itu kota-kota ya, pinggir laut. Tapi pedalaman tidak. Nah Hudson Taylor ini sendiri
memberitakan Injil masuk ke pedalaman-pedalaman. Tetapi tidak ada hasil, atau boleh dibilang sedikit sekali hasilnya. Lalu dia evaluasi, apa yang salah dengan penginjilan saya ini. Maka kemudian Hudson Taylor akhirnya tahu, karena saya kurang masuk ke dalam kehidupan mereka. Saya tetaplah sebagai seorang bule yang ada jarak dengan mereka. Saya tidak membaur dengan mereka. Nah, setelah dia tahu problemnya, akhirnya dia mengubah penampilannya. Dia motong rambutnya seperti orang Cina. Dia pakai jubah seperti orang Cina. Dia mulai makan makanan-makanan Cina yang dia sebagai orang Inggris itu tidak umum waktu itu. Kalau sekarang Chinese food di mana-mana ya, di Eropa di mana-mana. Tapi zaman itu bagi seorang bule, seorang Inggris itu makan makanan Chinese itu sesuatu yang sangat-sangat ya tidak cocok di lidahnya. Dia mulai belajar. Ternyata gereja yang mengutus dia dari Inggris melihat ini orang sudah gila. Bukankah harusnya kita mendidik orang Cina supaya pakai jas? Nah, ini cara yang salah, saudara. Bukankah kita harus mendidik orang Cina supaya hidup seperti orang Kristen Barat? Akhirnya mereka bilang, Hudson Taylor itu sudah gila, mari kita potong donasinya. Sponsornya dipotong. Dan dia tidak tahu hidup dari mana. Maka saudara, setelah dia bergumul, dia mengontrak rumah, dia harus bayar, dia harus isi perutnya, dan dia tetap memutuskan, yang mengutus saya bukan gereja, yang mengutus saya adalah Tuhan Yesus Kristus yang punya segala sesuatu. Saya akan tetap memberitakan Injil dengan cara saya, sebagaimana Tuhan pimpin saya. Ya, dia tetap lakukan itu. Dan sponsornya dipotong, dia tidak tahu hidup dari mana, tapi terbukti dia tetap hidup, dan dari cara penginjilan seperti itu hasilnya lebih banyak. Hasilnya lebih ada. Nah, gereja yang di barat itu ketakutan. Nanti Injil tidak masuk kalau pakai cara, mungkin cara lokal ya, harus pakai cara barat begitu ya. Tapi itu bukan cara Tuhan, saudara. Hudson Taylor berjalan sesuai dengan cara Tuhan. Dan kemudian dari hasil pelayanannya itu berdiri yang namanya CIM ya, China Inland Mission, yang kemudian berubah menjadi OMF, Overseas Mission Fellowship ya. Jadi saudara, orang ini sangat berpengaruh di dalam dunia misi. Nah, anak-anak sekolah teologi sekarang kalau mau belajar misiologi, ya pelajaran misiologi mesti bahas Hudson Taylor ya saudara ya, sebagai contoh seorang misionaris yang sukses memberitakan Injil. Nah, ini orang yang tipikal memberitakan Injil baik atau tidak baik waktunya, dipotong atau tidak dipotong donasinya, ada uang atau tidak ada uang, saudara. Jadi sudah ada bukti-bukti para rasul, Paulus, Petrus. Ya, kalau menurut tradisi Thomas itu mati di India, ya mati dibunuh di India, ya. Semua rasul-rasul mati, ya dibunuh. Paulus mati di Roma, Petrus mati di Roma, ya disalib terbalik lalu dibunuh, dipenggal kepalanya. Jadi semua rasul-rasul itu menderita, saudara. Tetapi mereka disertai Tuhan. Mereka melakukan sesuai dengan cara Tuhan, sehingga akhirnya Injil boleh diberitakan. Nah, bagian yang berikut yang menarik, saudara. Setelah ayat 3 yang mengatakan beritakan Injil, ayat 2, beritakan Injil, beritakan firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Tiba-tiba ayat 3 muncul, karena akan datang waktunya. Orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Ayat 4, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu, sampai ayat 4 ya. Ini berbicara tentang ajaran palsu, ajaran sesat. Apa hubungannya, saudara? Perintah memberitakan Injil baik atau tidak baik waktunya, lalu langsung singgung ajaran sesat. Karena kalau Injil yang sejati tidak diberitakan, maka yang menang Injil palsu, itu maksudnya.
Kalau kebenaran firman Tuhan yang sejati tidak diberitakan, maka yang menang itu adalah ajaran-ajaran sesat. Paulus katakan di sini dongeng untuk memuaskan telinga, ya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng, ya. Dongeng, ya. Ya, orang suka dongeng, saudara. Di gereja-gereja juga orang suka dongeng. Lebih suka kalau dengar pendeta kesaksian-kesaksian, entah kesaksian yang dia bawa itu benar atau tidak, ya. Ya, tapi kalau mendengarkan penjelasan firman Tuhan seperti ini, uraian firman Tuhan seperti ini, orang cepat mengantuk, ya. Tapi di sini saya lihat tidak mengantuk, ya. Matanya cerah, ya. Siap menerima firman dengan sungguh-sungguh hati, ya, saudara, ya. Jadi saudara, ajaran sesat itu betul-betul real, dan kalau orang yang memahami kebenaran, kita yang memahami kebenaran, tidak memberitakan ajaran yang sejati, maka ajaran yang sesat itu yang berkuasa, yang lebih besar. Itu sebabnya memberitakan Injil jangan tunggu waktu baik, waktu susah, waktu tidak baik pun Injil harus diberitakan. Karena kalau tidak, ajaran sesat yang berkuasa. Saya mau tanya, mana lebih cepat menular, kejahatan atau kebaikan? Yang lebih cepat menular? Kejahatan cepat sekali menular, saudara. Dosa itu beranak pinak, menular cepat sekali. Seperti virus, seperti COVID-19. Ya, sekarang udah lupa, ya. Baru 2 tahun loh, baru 2-3 tahun, ya. Sudah tidak ingat, ya, saudara. Tapi dulu itu menularnya luar biasa. Itu waktu-waktu itu pas hebat-hebatnya COVID, saya sakit masuk rumah sakit bolak-balik. Tapi Tuhan jaga tidak kena COVID, saudara. Jadi saudara, menular kejahatan itu. Cepat sekali menular. Tapi kalau kebaikan, sulit sekali menular. Sulit sekali menular. Maka ini artinya apa? Orang yang memberitakan Injil palsu, ya, dengan orang yang memberitakan Injil sejati, mana yang harus berjuang lebih keras? Yang memberitakan Injil sejati yang harus berjuang lebih keras supaya bisa mengimbangi yang memberitakan Injil palsu. Karena Injil palsu sangat gampang menular, sangat gampang diterima orang. Di seluruh dunia sekarang, saudara, Anda bisa saksikan itu di media-media sosial. Khotbah-khotbah yang membahas firman Tuhan pasti lebih sedikit yang menonton, lebih sedikit yang mendengar. Tapi khotbah-khotbah begitu bebas, tafsir ngawur Alkitab, apalagi bumbunya aneh-aneh, itu banyak sekali yang mendengar. Lebih banyak orang yang mendengar, saudara. Itu sebabnya Paulus di sini kaitkan memberitakan Injil baik atau tidak baik waktunya. Dia kaitkan, dia bicara tentang pengajaran-pengajaran sesat, di mana orang-orang Kristen tidak lagi membuka untuk kebenaran telinga mereka, tapi membukanya bagi dongeng. Jadi saudara, biarlah kita menjadi orang Kristen yang secara sungguh-sungguh bukan saja mendengar khotbah, belajar firman Tuhan, memahami firman Tuhan, tetapi juga aktif memberitakan Injil. Dan tentu ketika memberitakan Injil, itu tidak jalan sendiri. Paulus berkata kepada Timotius di bagian yang lain, hari ini kita tidak buka nats Alkitabnya, awasilah dirimu, awasilah ajaranmu. Ini dua hal jalan sama-sama. Mengawasi diri artinya hidupnya harus berpadanan dengan Injil. Mengawasi ajaran artinya doktrinnya harus beres, pengajarannya harus beres. Jadi dua hal ini berjalan bersama-sama. Orang kalau pengajaran beres tapi hidup tidak benar, maka orang tidak mendengar apa yang dia katakan, walaupun itu benar. Walaupun Tuhan Yesus berkata, ya, kamu nggak usah ikut kelakuan mereka. Ya, ketika Tuhan Yesus berbicara ahli Taurat, orang Farisi, orang-orang Yahudi, ya, yang sangat sok rohani tapi mereka salah. Ya, Tuhan Yesus berkata jangan ikut kelakuan mereka, tapi ajaran mereka tetap kamu harus dengar. Tapi orang sulit, saudara, akan sulit. Orang kan melihat, ya, orang kan melihat teladannya.
oh dia saja tidak melakukan itu, bagaimana saya mengikuti apa yang dia katakan? Betul ya? Ya betul saudara. Maka dua hal ini berjalan bersama-sama. Tapi ada orang yang mendengar pemberitaan Injil yang beres, walaupun dari orang yang hidupnya tidak beres. Kalau Roh Kudus bekerja, dia akan diselamatkan. Ya. Maka orang yang memberitakan Injil pertama-tama harus belajar Injil. Belajar firman Tuhan, belajar doktrin yang benar, memahami inti Injil dengan benar, dan kalau sudah memahami nanti, biarlah dia mengkoreksi hidupnya berdasarkan Injil yang sejati. Ya, akhirnya dua-duanya jalan sama-sama. Ya, seperti itu saudara. Sebagai penutup, mungkin saya sudah pernah di gereja ini ya membicarakan ilustrasi ini, tapi ada baiknya saya pikir saya akan mengungkapkannya lagi. Ada dua orang, ayah dan anak, jalan-jalan di kebun semangka. Ketika mereka sudah lewat kebun semangka itu, ayah daripada anak itu melihat buah-buah semangka itu sangat menarik matanya. Sudah matang-matang siap untuk dipanen. Lalu kemudian timbul pikiran jahat ayahnya. Dia bilang kepada anaknya, "Nak, kamu tunggu di sini ya. Kamu lihat kiri, lihat kanan, lihat depan, lihat belakang. Kalau ada orang lewat, nanti bilang kepada saya. Bapak akan masuk, cari beberapa buah semangka yang sudah matang, nanti saya ambil, lalu kita jalan. Coba kamu lihat orang ya." Ya, masuklah dia. Begitu masuk, sambil gemetar, mungkin tidak biasa mencuri, dia tanya anaknya, "Nak, ada orang enggak?" "Oh, enggak ada Pak, enggak ada." "Ya, lanjut." Kemudian beberapa saat dia tanya lagi, "Nak, ada orang enggak?" Anaknya bilang, "Enggak ada." Kemudian tidak berapa lama, ketiga kalinya dia tanya lagi, "Nak, kamu lihat ada orang enggak?" Kali ini anaknya berteriak, "Ada Papa, ada Papa." Papanya kaget setengah mati, lompat keluar dari kebun semangka. Lalu dia teriak, "Di mana, Nak? Orangnya di mana?" Anaknya bilang, "Di atas Pak. Tuhan melihat Papa sedang memetik buah semangka. Tuhan melihat Papa mencuri." Saudara, Papa ini adalah Papa yang memberikan teladan yang sangat buruk terhadap anaknya. Nah, menurut saudara, nanti kalau papanya itu mendidik anaknya, mendidik kelakuan anaknya mau dengar apa enggak? Enggak mungkin anak itu mau dengar. Bahkan mungkin anak itu berpikir, saya jauh lebih baik dari papa saya, karena saya takut sama Tuhan, papa saya tidak takut sama Tuhan. Jadi kelakuan memang penting sekali saudara, ketika kita memberitakan firman, ketika kita memberitakan Injil. Dan Injil yang sejati yang diberitakan oleh seseorang sering itu berpengaruh kepada kehidupan orang yang memberitakan. Sedangkan Injil palsu yang diberitakan oleh seseorang sering mempengaruhi orang itu hidup palsu. Itu sebabnya kalau saudara survei, saya tidak mengatakan pendeta reform itu atau pendeta Injili atau evangelikal secara umum itu tidak jatuh dalam dosa. Ada yang jatuh dalam dosa. Karena semua manusia bisa lemah, bisa jatuh. Tapi kalau saudara membandingkan dari mereka yang mengkuar-kuarkan ajaran sesat, lebih mudah mendapati pendeta-pendeta di kalangan yang mengajarkan ajaran yang menyeleweng itu jatuh dalam dosa. Macam-macam dosanya saudara. Itu gereja besar di Surabaya, besar sekali. Pendetanya sangat terkenal, tapi sama anaknya ribut, sama menantunya ribut. Ya, ribut saudara. Akhirnya ayahnya diusir dari situ, yang menang anaknya. Ayahnya ini bagaimana? Nggak tinggal satu rumah sama istrinya.
Istrinya tinggal di tempat lain, dia tinggal di tempat lain. Dan tinggal sama siapa? Sama asistennya. Asisten wanita. Ketika ditanya, kenapa Bapak Pendeta bisa tidak merasa risih tinggal sama-sama dengan asisten wanita? Pendeta itu berkata, dia kan asisten saya. Tahu enggak artinya asisten? Pembantu. Jadi dia membantu saya, harus tinggal sama saya. Tapi dia berzina itu. Dia berzina dengan asistennya itu, saudara. Di gereja-gereja semacam itu terlalu sering hal-hal semacam itu. Kalau di gereja kita, saya berani berbuat begitu, saya bisa pastikan, Guru Injil Jeffrey bisa pastikan, saya pasti dipecat. Betul ya? Nggak mungkin tidak dipecat, saudara. Tapi gereja-gereja semacam itu dibiarkan. Tapi sementara di mimbar tetap berani bicara, Tuhan berbicara kepada saya. Tuhan berbicara kepada saya. Dekat sekali rasanya. Tapi kedekatan yang palsu. Karena kedekatan yang sejati dengan Tuhan, Anda harus dekat dengan Alkitab. Anda harus dekat dengan firman Tuhan yang sudah ditulis dalam Alkitab. Anda harus dekat dengan Tuhan di dalam doa yang terus menerus di hadapan Tuhan. Bersandar kepada Tuhan terus menerus. Nah, ini yang dekat, yang sejati. Bukan dengar Tuhan bisik-bisik. Kalau Tuhan bisik-bisik, dipercaya itu Tuhan yang bisik-bisik. Bagaimana kalau setan yang membisik-bisik? Ya. Jadi saudara, sering ajaran yang sejati sesuai dengan kehidupan. Mempengaruhi kehidupan pengkhotbahnya atau orang yang memberitakan. Atau jemaat yang mempercayai dan hidup di dalam ajaran yang sejati. Dan ajaran palsu sering membuat palsu orang-orang yang mengikuti ajaran palsu itu. Ya, jadi biarlah kita menjadi orang Kristen yang setia kepada Tuhan, setia kepada Injil yang sejati, dan juga berani memberitakan Injil baik atau tidak baik waktunya. Sehingga ketika Tuhan Yesus datang kali yang kedua, kelak dia mendapati jemaatnya setia kepada dia, setia memberitakan Injil. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah diberitakan. Tolong kami Tuhan untuk mengikuti perjamuan kudus sebentar, disertai dengan rasa hormat dan takut kepada Tuhan, dan juga ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Dan biarlah melalui pemberitaan firman Tuhan saat ini dan perjamuan kudus nanti, kiranya Tuhan memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.